Australia dengan NIM 1814080040 dari Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Baiklah, untuk video sekarang kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertai tesis, skripsi, handout, laboratorium manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan yang terbaru ditulis lebih dahulu. Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Studi kepustakaan yang baik akan menyediakan dasar untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif. Kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Manfaat tinjauan pustaka yaitu yang pertama, menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi atau penelitian dapat dicapai, memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan, merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Adapun pentingnya kajian pustaka ini dikarenakan kajian pustaka dapat membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan, menemukan variabel-variabel yang penting yang relevan dengan topik, mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif baru, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik, menentukan konteks topik atau permasalahan. Selanjutnya yaitu bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka, yaitu yang pertama pemilihan permasalahan dan judul penelitian, yang kedua penyusunan latar belakang, yang ketiga penyusunan metode penelitian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyusun tinjauan pustaka. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi beberapa kata kunci penelitian. Yang kedua, setelah kata kunci diperoleh, selanjutnya kunjungi perpustakaan dan mulailah mencari katalog untuk materi referensi seperti jurnal dan buku. Yang ketiga, cobalah menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian seperti artikel atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Yang keempat, bacalah sepintas kumpulan artikel atau bab dalam buku, lalu salinlah atau gandakanlah bab atau artikel yang memang relevan dengan topik penelitian. Yang kelima, ketika Anda mengidentifikasi beberapa literatur, mulailah merancang peta literatur yang akan dibahas secara detail pada sub khusus. Yang keenam, setelah membuat peta literatur, buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang relevan. Yang ketujuh, setelah membuat ringkasan dari beberapa literatur yang diperoleh, kini saatnya membuat tinjauan pustaka. Selanjutnya, cara menyusun kerangka pemikiran. Yang pertama, memantapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil peneliti. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang ketujuh, sintesa atau kesimpulan. Selanjutnya baru kerangka berpikir, dan selanjutnya baru hipotesis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan pengutipan. Yang pertama yaitu footnote. Footnote merupakan catatan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah halaman atau bab sebuah karya ilmiah. Tata cara penulisan footnote yaitu ditulis pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Baris pertama ditulis menjorok ke dalam, nama pengarang ditulis tanpa gelar. Selanjutnya body note. Body note merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada halaman bawah dan digunakan untuk menjabarkan sebuah kata atau istilah. Tata cara penulisan body note yang pertama yaitu ditulis di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa di awal atau tengah teks.
Rujukan ditulis di dalam kurung. Secara umum, rujukan terdiri dari nama pengarang, tanda gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Selanjutnya itu EndNote. EndNote merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Tata cara penulisan EndNote yaitu: yang pertama, penulisan EndNote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam EndNote sama dengan tata cara penulisan footnote. Perbedaan EndNote dan footnote: EndNote terletak di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote terletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan aturan penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat, atau membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Cara penulisan penelitian relevan yaitu: yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Dengan langkah, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Cantumkan juga sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori. Selanjutnya yaitu menguraikan hipotesis dan contohnya. Hipotesis ialah tanggapan sementara terhadap kesimpulan permasalahan penelitian. Adapun definisi hipotesis menurut para ahli yaitu diantaranya: menurut Suharsimi Harikunto, hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul. Selanjutnya menurut Kerlinger, hipotesis merupakan pernyataan serangkaian dugaan yang didasarkan pada hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya menurut Zygmunt, hipotesis dapat didefinisikan sebagai proposisi atau dugaan yang belum terbukti atau masih bersifat tentatif atau sementara untuk menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jenis-jenis hipotesis penelitian yaitu ada hipotesis nol, hipotesis kerja. Contoh hipotesis terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama yaitu pernyataan jika maka, yang kedua hipotesis non dan alternatif, yang ketiga hipotesa direksional dan non direksional. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh judul penelitian yang akan membuat tentang landasan teori penelitian yang relevan serta hipotesis. Yang mana contoh judul penelitian yang pertama yaitu pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja di Kabupaten Pasaman Barat. Yang mana variabel terikatnya yaitu kinerja guru, variabel bebas sarana dan prasarana di sekolah. Landasan teorinya berdasarkan permasalahan yang dipilih, maka mendapatkan hasil dengan mencantumkan teori mengenai kinerja guru dan sarana prasarana. Landasan teori kinerja guru terdiri dari pengertian faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkannya. Sementara pada teori sarana dan prasarana terdiri dari pengertian sarana dan prasarana, macam-macam standar sarana dan prasarana belajar. Penelitian yang relevannya itu terdapat pada penelitian yang digunakan. Hipotesis HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan penggunaan sarana sekolah dengan kinerja guru. HA-nya terdapat perbedaan signifikan penggunaan sarana sekolah dengan kinerja guru. Selanjutnya judul penelitian yang kedua itu pengaruh penggunaan strategi PAKEM terhadap hasil belajar peserta didik. Yang mana variabel bebasnya yaitu hasil belajar, variabel terikat strategi PAKEM. Landasan teorinya berdasarkan permasalahan yang dipilih, maka mendapatkan hasil dengan mencantumkan teori mengenai strategi PAKEM dan hasil belajar. Landasan teori strategi PAKEM terdiri dari pengertian, prinsip, penerapan, keunggulan, dan kelemahan. Sementara pada teori hasil belajar terdiri dari pengertian, indikator keberhasilan, penilaian keberhasilan, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Penelitian yang relevannya yaitu pada teknik pengumpulan data. Hipotesisnya yaitu hipotesis awal yaitu tidak adanya pengaruh penerapan strategi PAKEM terhadap hasil belajar siswa. Hipotesis alternatif yaitu adanya pengaruh penerapan strategi PAKEM terhadap hasil belajar siswa. Desain penelitian ini mengambil desain berdasarkan fakta yang ada pada sesuai dengan kenyataan serta menggunakan metode kuantitatif.
Sekian paparan teori yang dapat saya sampaikan mengenai tinjauan pustaka. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.